Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat dari Ditlapor Polda Sumatera Utara, yang kami hormati dokter ahli otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Medan, kemudian Kasat Reskrim, Kasat Lantas, dan KUPT Samsat Pangururan, beserta dengan pejabat utama Polres Samosir, dan tentu saja kami hormati keluarga almarhum Bribka Arfan dan jurnalis yang kami cintai dan kami banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan penyebab kematian dari almarhum Bribka Arfan dan progres penanganan perkara, yaitu penggelapan uang dari wajib pajak dan pemalsuan dokumen yang terjadi di Samsat Pangururan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Kemudian dapat kami jelaskan secara singkat terkait dengan perkara kejadian ini, di mana memang sebagaimana yang sudah diberitakan dan beredar di media bahwa kejadian ini semenjak tahun 2018, di mana para pelaku ini melakukan penggelapan uang daripada wajib pajak yang tidak disetorkan kepada Dispenda Bank Sumut di Samsat Pangururan. Dan itu tidak hanya satu orang, dua orang, namun puluhan bahkan ratusan orang yang sudah kita datakan dan sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian atas dasar laporan daripada korban-korban ini, pada tanggal 31 Januari 2023 dilakukan proses penyelidikan, dan tentu saja dari pihak internal kita melakukan proses pemeriksaan melalui Kasih Propam. Kemudian kami juga sudah melaporkan permasalahan ini kepada pimpinan yang ada di Polda, dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Bitpropam Polda, oleh Irwil 2 yang ada di Sumatera Utara, melakukan pemeriksaan di Polres Samosir, khususnya terhadap kaitan anggota yang keterlibatan permasalahan Samsat ini. Kemudian selanjutnya, beriring dengan waktu, kami mendapatkan informasi tanggal 6 Februari 2023 ditemukan mayat di Simaluk, daerah Pangururan, yaitu tebing yang bercadas. Oleh karena itu, saya memimpin sendiri untuk melakukan olah TKP beserta dengan PJU dan anggota lainnya. Kemudian setelah melakukan olah TKP, kami mengirimkan barang bukti yang ada di TKP kepada forensik, laboratorium forensik yang ada di Medan. Dan tentu saja kami juga atas izin daripada pihak keluarga untuk melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Untuk hasil otopsinya dan hasil daripada laboratorium forensik serta digital forensik yang kami temukan yang ada di TKP, yaitu di dekat korban, kami sudah menyerahkan kepada laboratorium forensik. Untuk hasilnya tentu nanti akan ada ahlinya yang bisa menerangkan. Jadi saya sekilas hanya situ aja. Kemudian kami serahkan kepada Kasat Reskrim untuk penanganannya, dan nanti kepada ahli forensik, dan tentu nanti dokter forensik, dokter otopsi. Dan apabila ada pertanyaan terkait dengan Samsat, tentu kami membawa KUPT. Jadi bagi warga masyarakat yang di sini yang menjadi korban, nanti silakan bisa berkoordinasi dan berkolaborasi serta dengan KUPT maupun dengan pihak penyidik. Demikian. Baik, terima kasih teman. Mohon izin. Dan salam sejahtera buat kita semua. Dan tadi sudah disampaikan protokol dan Bapak Kapolres langsung. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke topik permasalahan yang ditangani oleh Satreskrim Polres Samosir. Dalam hal ini ada dua kasus
yang sekarang ini ditangani oleh Polres Samosir, yaitu terkait dengan penggelapan, yang terkait dengan penggelapan dan temu mayat. Jadi yang pertama kita terangkan dulu masalah dengan penggelapan. Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 9 WIB ada pelapor yang bernama Doris Majuntak melaporkan kejadian yang dialaminya tentang permasalahan pajak, permasalahan pajak di Samsat Kabupaten Samosir, yaitu pada saat pelapor akan membayar pajak, kemudian pelapor terkejut adanya tunggakan yang dialaminya sebesar 6.222.674. Melihat hal tersebut, pelapor bertanya kepada loket pembayaran dan terdapat penjelasan bahwa pelapor belum membayar pajak pada tahun 2022. Padahal seingat daripada pelapor bahwa pelapor tidak pernah tidak membayar pajak kendaraannya. Dan kemudian Satreskrim melakukan penyidikan terhadap yang dialami oleh korban, dan kita temukan pada saat itu terbukti bahwa pajak yang dialami itu sudah mempunyai tunggakan. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan Samsat, dan sampai saat ini sesuai dengan data yang di Samsat Pengururan, jumlah pengadu yang kita terima wajib pajak mulai dari tanggal 13 Februari 2023 hingga 11 Maret 2023 berjumlah 181 wajib pajak. Itu yang masih melaporkan kepada kita. Dan sekarang kita menyelidiki lebih lanjutnya kemudian, dan ada yang sudah kita tetapkan sebagai terlapor. Ini terlapor dan belum kita tentukan penetapannya sebagai tersangka, yaitu 1 AS, 2 ET, 3 RB, 4 JM, 5 BS. Nah, ini sengaja kita samarkan ya, karena masih belum ada penetapan tersangka. Kemudian modus-modus daripada terlapor tersebut adalah yang pertama, untuk proses pajak tahunan atau pengesahan pajak, wajib pajak datang menjumpai pelaku untuk mengurus pajak kendaraan. Kemudian saudara pelaku melengkapi berkas dengan cara memfotokopi berkas tersebut. Lalu setelah mendaftarkan berkas tersebut ke loket 1 bersama dengan berkas asli dan wajib pajak, selanjutnya loket 1 keluar trap pajak kemudian untuk berkas asli. Nah, ini seolah-olah berkasnya asli, padahal itu adalah palsu. Kita bisa melihatnya daripada tulisan yang ada di dalam, namun kertasnya adalah asli. Kemudian yang kedua, cara melakukan penggelapan uang wajib pajak dan pemalsuan notis pajak (SKPD) di Samsat Pengururan adalah dengan cara menerima berkas dan uang pajak BBM 1 dari wajib pajak untuk pendaftaran kendaraan baru dari wajib pajak, kemudian mendaftarkan ke loket 1, ke loket 2 untuk dilakukan verifikasi pajak, dan menggunakan rap pajak dari hasil verifikasi yang belum dibayarkan ke loket 3 untuk mencatat STNK di loket 5, dan selanjutnya meminta kerja notis pajak yang kosong dari saudara ET yang mengisi data palsu. Jadi komplotan tersebut adalah mengisi data palsu. Itu untuk penyelewengannya. Kemudian dalam hal ini kita masih tetap melakukan proses selanjutnya. Kemudian yang dialami oleh masyarakat yang mengurus daripada pengurus pajak yang sudah kita dapat totalnya sebesar 2.523.586.797 rupiah. Itu total yang kita sudah totalkan dari yang kita duga terlapor itu adalah 5
tersangka. Jadi yang sudah masih kita total sampai saat ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan penyidikannya yang lebih lanjut dan sesegera mungkin. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan dari kasus daripada penggelapan. Kemudian yang kedua, kita tangani kasus daripada temu mayat. Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat itu anggota Sat Narkoba sedang melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba di Simulo, Kelurahan Sunggongo. Kemudian pada saat anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan, ada melihat seseorang yang sedang telungkup di bebatuan yang berada di letaknya di Panatapan Simulo, Kelurahan Sunggongo, Kecamatan Panguran. Kemudian anggota Sat Narkoba tersebut melaporkan kepada pimpinan, dan pimpinan mengarahkan yang dipimpin oleh Pak Kapolres langsung dengan para PJU langsung mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Dan di TKP kita jumpai korban tersebut memakai jaket warna hitam, list kuning, terdapat tulisan lain, dan menggunakan dalam kaos oblong. Kemudian sekitar 80 cm tubuh korban ditemukan satu buah tas warna hitam merek Asus yang di dalamnya terdapat 19 buah buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB dan 25 buah surat tanda kendaraan bermotor atau STNK. Kemudian di samping sisi tas bagian atas tersebut ditemukan satu buah plastik tulisan Indomaret yang berisikan satu gulungan tali nilon warna biru. Jadi tali nilon tersebut kita temukan di dalam tas, dan satu buah bungkusan karton berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat benda warna putih kecil yang pada bagian atas bungkusan sudah terbuka, dan tepat di bawah tas tersebut juga ditemukan satu buah botol dengan tulisan Fanta yang berisikan cairan keruh dalam keadaan tertutup. Kemudian sekitar 130 cm dari korban ditemukan benda putih padat berukuran kecil di atas tanah. Kemudian di samping kiri korban dijumpai satu buah handphone warna putih, belakangnya hitam merek Vivo. Di samping korban terdekat kopel ditemukan dompet kopel dalam keadaan sudah terlepas dari kopel. Dari kantong celana korban ditemukan satu dompet warna coklat merek Louis yang di dalamnya terdapat KTP korban dan uang tunai sebanyak 356.000. Sekitar 11 meter dari korban ditemukan satu sepeda motor King warna hijau milik korban dengan plat A6185 UC dalam posisi standar menghadap ke timur, dan di bagian stang sebelah kanan tergantung sebuah helm warna putih merek LTD. Dari kantong jaket korban sebelah kiri ditemukan satu buah kunci sepeda motor Yamaha, dan korban tersebut kita kenali adalah almarhum Bribka Arpan Terbanus Saragi. Dan barang bukti tersebut sudah kemudian korban tersebut kita bawa dulu untuk ke rumah sakit, kemudian kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Dan barang bukti yang lainnya kita bawa untuk ke laboratorium forensik untuk dilakukan penyelidikannya. Dan handphone HP tersebut merek Vivo 1714 dengan IMEI 85556903063931 kita bawa kepada digital forensik. Nanti para ahlinya yang menerangkan hasilnya tersebut. Dan mungkin itu saja yang bisa kita terangkan untuk kronologis kejadian yang kita lakukan penyelidikan pada saat ini. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan dari Kasat Reskrim Polres Samosir. Kemudian
Dilanjutkan dengan paparan ahli Dr. Forensik Bayangkara. Oke, terima kasih moderator. Izin Pak Kapolres, saya langsung aja menyampaikan pada tanggal 6 ya, ada diantar jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Kota Medan ya, dengan identitas nama Arfan Erbanus Saragi. Ya, di situ ada permintaan untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam. Ya, kami di bagian forensik telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban, yang mana pada saat itu kami simpulkan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal ya, perawakan sedang, kulit sudah mulai sulit dinilai karena sudah mengalami proses pembusukan, panjang badan 170 cm ya, kemudian rambut hitam lurus. Pada saat itu dari hasil pemeriksaan luar saya menjumpai warna kemerahan pada bagian belakang daun telinga kiri, kemudian warna kemerahan pada dahi kiri ya, hingga ke mata dan pipi kiri. Kemudian saya juga menjumpai keluar cairan berwarna merah kehitaman pada kedua lubang hidung ya, bibir berwarna biru kehitaman, kemudian pada kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan, kemudian dijumpai luka lecet pada tungkai kiri bawah, kemudian pada kedua ujung jari kaki berwarna kebiruan. Itu yang saya jumpai pada pemeriksaan luar. Kemudian kita lakukan otopsi pemeriksaan dalam. Di situ saya menjumpai adanya memar ya, atau resapan darah pada kulit kepala belakang bagian dalam. Kemudian dijumpai resapan darah pada otak bagian belakang. Kemudian pada pengirisan otak besar dijumpai bintik-bintik perdarahan. Kemudian dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam ya. Kemudian juga dijumpai resapan darah pada pangkal lidah, resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah kanan. Kemudian dijumpai bintik-bintik perdarahan ya, W spot pada permukaan paru dan jantung. Kemudian pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan yang berbau khas. Di sini saya bilang berbau khas karena memang baunya tidak seperti yang biasanya. Ya, biasanya dia bau asam, atau kalau ada alkohol dia bau alkohol, atau habis makan durian dia bau durian. Tapi ini baunya khas seperti bau buah almond. Ya. Jadi di sini saya buat kesimpulan, cairan lambung tadi kami ambil beserta lambungnya, kami kirim ke laboratorium forensik Polda Sum. Di situ hasil yang kami dapatkan nanti mungkin dijelaskan, isi lambung ditemukan NaCN ya, cyanida. Jadi dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil pemeriksaan tambahan, saya menyimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat masuknya cyanida ke saluran makan hingga ke lambung dan saluran napas, disertai adanya perdarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul. Mungkin itu yang saya jumpai pada korban pada waktu saya lakukan pemeriksaan luar dan dalam. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih paparan dari ahli Dr. Forensik Bayangkara. Kemudian kita lanjutkan dengan paparan ahli dari Laboratorium Forensik Bagian Kimia. Selamat sore buat kita semua. Horas. Mungkin Pak Kapolres menjelaskan tentang barang bukti yang kami periksa di Laboratorium Forensik yang dikirimkan penyidik. Tadi sudah dijelaskan semua. Cuman yang saya hafal yang positif mengandung cyanida saja, karena tadi ada koper, ada helm, ada baju PDL. Jadi setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh Satreskrim
Polres Samosir ke laboratorium forensik berupa isi lambung yang diambil dari Rumah Sakit Bayangkara itu dikirimkan ke kita melakukan pemeriksaan. Isi lambung tersebut positif mengandung natrium sianida. Kemudian yang kedua yang disebutkan Pak Kasat Reskrim tadi, yang benda putih tadi, yang benda putih berupa butiran berwarna putih, itu juga setelah kita lakukan pemeriksaan itu juga positif NaCN atau natrium sianida. Kemudian terhadap botol Fanta yang ditemukan di TKP yang dikirimkan ke kita, isi daripada cairan yang dalam botol Fanta tadi itu juga setelah kita lakukan pemeriksaan itu positif mengandung sianida. Kemudian selanjutnya mungkin udah banyak yang mengetahui efek daripada sianida ini adalah sangat mematikan. Mungkin ini dulu yang umum, mungkin kasus kopi sianida waktu Mirna di Jakarta beberapa tahun lalu. Jadi ini memang seperti dibilang Pak Dokter tadi, efeknya itu memang tergantung dosis. Tergantung dosis itu dia dosisnya 0,5 mg per berat badan. Jadi misalnya kalau dia 100 kg kalikan 100 itu ya nggak sampai 2 menit udah kejang-kejang dan mungkin tidak sadarkan diri seperti bilang Pak Dokter tadi. Efeknya itu dia seperti yang saya bilang tadi, dia mengikat di sel-sel itu, dia mengikat, jadi oksigen tidak terdistribusikan lagi ke otak. Seperti kita ketahui, efek kalau nggak bisa bernapas lagi otomatis pertamanya lemas, lama-lama mati. Jadi untuk pemeriksaan barang bukti yang kami lakukan, yang 3 tadi positif NaCN. Jadi itu saja. Selanjutnya untuk kebetulan tim ahli digital forensik, kebetulan juga dari laboratorium forensik, kebetulan nggak bisa hadir, saya akan menjelaskan itu pada tanggal 3 Februari ada jejak di handphone beliau, di handphone yang dikirimkan ke laboratorium forensik. Pada pukul 10.13 itu dijumpai situ berapa lama sianida dapat membunuh manusia. Ya berarti kemungkinan dia men-searching Google gimana efek dari sianida ini. Ada juga dicari racun tikus, potas. Terus Undang-Undang Nomor 1 1946 Pasal 263 KUHP. Kemudian beliau juga ada membuka, masih ingat juga dia, mungkin kebetulan ini saya nggak tahu agamanya, kebetulan mungkin Kristen, ayat-ayat penyemangat. Ya mungkin sebelum melakukan itu, jadi buka ini semua. Terus pada pukul 05.50 hutang suami meninggal bunuh diri. Itu ada situ riwayatnya. Apa hutang suami kalau bunuh diri, kira-kira begitulah. Itu dicari lagi di Google. Selanjutnya pada pukul 18 ayat motivasi lagi di Mazmur, ini saya lihat. Kemudian 18:27 ayat penyemangat lagi, karena di Mazmur itu memang alat-alat penyemangat semua. Terus pada terakhirnya 0941 ayat Alkitab tentang bunuh diri. Nah, jadi mungkin dari saya sekian penjelasan. Nanti untuk sesi tanya jawab seperti yang bilang moderator tadi, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan dari laboratorium forensik bagian kimia. Oke, jadi tadi adalah keterangan dari para ahli. Di antaranya adalah dokter ahli otopsi, kemudian dokter ahli kimia dari Ditlapor Polda Sumatera. Oke, kemudian kami lanjutkan. Jadi kami melakukan proses penegakan hukum berupa penyelidikan, dan penyidikan ini berdasarkan dengan criminal science investigation.
Jadi kami tidak serta-merta melakukan judge terhadap seseorang tanpa alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP. Di antaranya itu keterangan korban, keterangan saksi, dokumen, petunjuk, dan keterangan ahli. Karena dengan adanya keterangan ahli ini merupakan bukti yang otentik yang dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum dan secara moral sampai kemanapun. Dan kami menyajikan fakta apa adanya, tidak ada yang kami tutup-tutupin. Kami menyajikan sesuai dengan realitas, sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga dari hasil yang disampaikan oleh Kasat Reskrim, kemudian para ahli, baik dokter ahli otopsi dan master kimia, dan juga dari penyampaian terkait dengan digital forensik daripada handphone yang kami temukan di TKP tadi sudah disampaikan, kami menyimpulkan bahwa dugaan kuat kematian korban adalah dengan meminum racun berupa zat cyanida masuk ke dalam lambungnya sehingga terjadinya berhentinya fungsi pernapasan dan sebagainya. Itu yang dapat kami simpulkan pada konferensi pers hari ini, dan tentu saja kami membawa KUPT serta Kasat Lantas bagi para masyarakat yang menjadi korban daripada kelompok-kelompok ini, karena kami sudah melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen baik STNK maupun BPKB dengan jumlah 214 yang itu merupakan hak daripada para korban. Untuk teknisnya tentu nanti kami akan mempermudah memberikan ataupun mengembalikan kepada yang berhak. Nanti akan dijelaskan oleh KUPT, Kasat Reskrim, dan Kasat Lantas. Jadi itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada konferensi pers hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab kami serahkan pada moderator. Demikian. Baik.